Kalau satu quotes yang gue bilang ya, lebih menguntungkan jadi tukang parkir daripada jadi pemetik teh. daripada pemetik. Jadi petani teh. Iya. Kayak roasted. Tapi ini bagus nih si apa? Damarangin nyeduhnya. Aromanya lebih keluar nih. Ideal nggak sih kita bikin tea house gitu di Indonesia? Pada saat itu yang marketnya lagi-lagi belum tadi lo sampaikan, belum teredukasi gitu. Halo semuanya, saya dengan Abi Mantrana. Welcome to podcast Quality Time. Hari ini kita kedatangan teman kita, sahabat kita, mentor kita, orang yang sangat luar biasa, value driven person, suka banget sama satu hal, dan kalau kita mikirin teh, kepikiran cuma orang ini. Welcome Mas Reda. Welcome. Selamat datang. Nice. Gimana perjalanan? Thank you so much sudah undang saya. Mantap ya, terima kasih sudah datang. Yes. Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Welcome to resort loh. Yes, ya dong. Udah 6 kali ya saya kesini. Selalu segar ya. Selalu selalu membuat rindu kalau Damar Langit lah. Top. Ini pertama kali di sini ya? Ngerasain di sini nih, yes, gitu. Udah sering kesini tapi nggak pernah kesini ya? Karena cuma lewat doang kan? Cuma lewat doang. Baru sekali ini melihat sinerinya dari sini dan jadi kelihatan sih megahnya si glass house ini ya. Yes. But it's nice sih, nice building. Thank you. Salam buat teman-teman yang bikin ini semua. Yeah. Ini teman-teman full dari Damar Langit dan mereka make it happen lah. Mereka bikin tamannya sampai ke gunungan. Bagus sih sinerinya, hijau, warna-warni, nyampe sini sih kayak healing lah ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh banget healingnya ke pulau lain, tapi di daerah puncak ini gue rasa accessible lah. Keren. Thank you. Mas Reda, kita ketemu pertama kali tahun 2020. 2021? Iya, ini 2020 ya? 2021 kayaknya? Iya, 2021. Atas gitu lah. Pertama kali gara-gara ngelihat katalog tehmu. Iya. Ngelihat katalog teh, terus kita reach out di Instagram, ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung banget nih. Iya. Sebenarnya apa sih sila itu dan teh yang dirimu offer? Oke. Kalau misalnya kita bilang teh, mungkin semua orang tahu lah teh. Itu kayak minuman terbanyak dikonsumsi setelah air putih, setelah air mineral gitu ya. Di dunia itu teh pasti. Cuman ya teh yang kita tahu ya teh yang pada umumnya aja. Gitu. Teh yang kita bilang sebagai common tea atau teh umum gitu ya. Terus ada satu masa ketika saya baru mulai untuk mendalami teh ini. Di suatu perusahaan gitu ya saya belajar banyak di sana sebenarnya. Nggak boleh sebut merek ya? Nggak, jangan. Okay. Jadi kalau bisa bilang kita nih ya mungkin generasi 90-an tuh generasi teh celup, jadi taunya teh itu yang dicelup tuh, atau generasi teh kemasan, ready to drink gitu ya. Teh botol dalam kotak gitu ya, teh kotak dalam gelas. Emang itu merek ya? Bukan merek gitu ya? Bukan, itu kan formatnya. Oh, formatnya. Teh botol dalam gelas. Itu merek urusan. Gak apa-apa, tapi kan kita taunya itu. Terus ada satu masa saya melihat ternyata ada loh pilihan jenis teh lain yang ada di sekitar kita. Itu tapi nggak umum. Dan tehnya premium, high end, tapi mahal. Tapi juga kok gue lihat nggak ada dari Indonesia gitu. Jarang kali ketemu dari Indonesia gitu. Sedangkan gue bikin sebagai brand manager pada waktu itu, bikin produk baru, teh dengan berbagai macam rasa. Yang gue pikirkan adalah bagaimana cara menginfuse rasa di sana. Yang gue tahu waktu itu ya menggunakan flavor essence atau additional lah ya. Terus singkat cerita, ketika gue pakai flavor atau essence gitu ya, gue saat itu cenderung untuk memilih ya udah tehnya nggak perlu yang terlalu mahal, tehnya murah aja gitu, yang harganya cocok untuk cost di saat kita produksi nanti. Ya, gue tekan lah tuh harga kan. Okay. Tapi di masa ketika
gua datang ke kebun untuk melihat kondisi kebun, ada satu hidayah yang gue dapat di kebun teh. Ketika salah satu yang gue bayangkan ketika datang ke kebun teh itu kayak mungkin kalau generasi 90-an tahu pertolongan Serina ya. Itu ikonik banget. Iya, datang ke kebun teh ceria, bernyanyi, happy. Ada anak-anak sekolah bergandengan tangan, bapak ibu senyum, macam. Tapi di situ enggak. Itu gue rasa saat itu, karena saat itu tuh rasanya mungkin dalam mode yang memang tidak baik-baik saja waktu itu. Pertanyaannya begini, seorang petani ya, pemetik di sana bertanya kepada saya, Bapak tahu nggak sih, gini, Bapak kenapa sih tega sama kita gitu, tanya gitu, singkat ceritanya, Bapak sih kenapa tega sama kita? Terus yang gue jawab, karena gue baru di sana, ya gue nggak terlalu mengerti. Terus gue bilang, hah? Terus singkat cerita lagi dia bilang, tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang Bapak ambil? Dia bilang kayak gitu, petaninya. Ya, tapi dengan bahasa mereka ya, gue hanya menerjemahkan. Terus bilang, baru di situ gue langsung ilmu costingnya muncul. You know what? Saat gue waktu itu di pabrik teh celup, itu ya, pabrik teh gue manajer di teh celup waktu itu harga teh per kilonya hanya 0,9 US dollar per kilo. Per kilo. Waktu itu dolar 13.500. Oke, udah kering itu. Kering nih, 1 kilo kering nih teh hitam. Gitu, harganya segitu. Terus gue pikir, oh iya juga ya. Berarti kan cuma 12.000 lah harganya, 12 ribuan. Kalau dibagi per gram itu ya, berarti satu celup itu mungkin modal cuma 50 rupiah, karena isinya cuma 2 gram, gitu. Bahkan gue hitung costing, lebih mahal kertas teh celupnya dibanding tehnya. Lebih mahal packagingnya. Itu kan, itu satu. Di saat itu gue merasa, oh iya, selama ini kita beli itu adalah practicality-nya, bukan tehnya. Sementara industri kita di Indonesia itu nanamnya teh, bukan nanam bikin kemasan atau industrial gitu loh, tapi ada produk agrinya, itu teh. Sumber dana kita dari sana. Jadi gue bilang, mereka bisa, nanti teman-teman cari aja di Google gitu ya, di googling, berapa sih upah petik teh sekarang gitu. Sampai sekarang masih seperti itu. Hanya pelan-pelan, di bawah UMR lah kita, jauh di bawah UMR lagi, mungkin UMR terendah berapa, di bawah itu lagi ya. Jauh. Ini, kalau satu quotes yang gue bilang ya, lebih menguntungkan jadi tukang parkir daripada jadi pemetik teh. Jadi petani teh. Iya. Lebih menguntungkan jadi tukang parkir. Iya, lebih hidup kayak, lebih bisa menyokalain anak kayaknya. Gitu. Wow. Nah, itu mirisnya gitu, ironisnya seperti itu. Terus di situ baru gue merasa gue harus melakukan sesuatu kontribusi untuk ini. Di sisi lain tadi bahwa gue nggak pernah melihat ada brand Indonesia yang bisa dibanggakan untuk tehnya. Ya. Kalau kita datang ke hotel bintang 4, bintang 5, selalu tehnya dari luar negeri brandnya. Di kamar tuh. Dan kita bangga tuh. Kadang kita nggak nyeduh, kita bawa pulang ke rumah kan. Simpen aja. Ya kan? Kita simpen tuh, koleksi tuh macam gitu kan. Kita bangga tuh bawa pulang tuh. Tapi kalau teh Indonesia tuh nggak ada. Cobain aja apa. Iya, benar. Satu lagi. Kedua, ketika lu datang ke coffee shop atau kemana gitu, ke cafe, di tahun sejak 2016 itu ya gue mulai, selalu orang tuh enggan minum teh. Karena nyampe di coffee shop, teh itu jadi overpriced. Karena yang disajikan tehnya yang biasa lu temuin di retail, di supermarket. Jadi kayak kalau kopi, orang berani bayar mahal. Dari dulu mungkin kalau gue zaman warkop dulu ya, warung kopi gitu ya, ngopi itu paling 2.000-3.000 tuh dapat. Cuman ketika akhirnya muncul fancy coffee shop gitu, harganya jadi 60.000 satu cup gitu. Dan akhirnya memunculkan berbagai macam pemain-pemain kopi lainnya lokal gitu ya, dan harganya mulai 35.000. Tapi itu udah naik 10 kali lipat loh. Sedangkan teh masih di situ. Gitu. Padahal Indonesia itu punya kebun tehnya sangat luas. Itu mungkin kita bisa bilang masuk 10 besar terluas di dunia. Gitu. Hanya saja secara ekspor kita keluar, kita tuh di semakin lama semakin decline ya, neraca untuk ekspor impor tehnya. Terus lahan kebun teh itu semakin lama semakin terkonversi menjadi lahan yang lebih produktif, lahan sayur, bahkan untuk nanam kol lebih untung daripada nanam teh ya. Gitu. Bukan gua bilang kita nggak boleh
tanam sayur ya, Ya. tapi di tempat yang tepat Yes. gitu. Karena tanaman teh itu banyak fungsinya di ekosistem alam gitu. Nahan tanah, sumber air. Sumber air, ketahanan tanah, suplai oksigen, banyak. Jadi kalau gue cerita mungkin panjang, bisa bikin workshop nih. Tapi at the end sebenarnya adalah visi gua di Sila itu diawali karena teh ini punya value lebih yang harusnya kita bisa appreciate itu. Indonesia, orang kita itu bisa gini, bahkan ada sampai stigma muncul adalah orang Indonesia itu nggak hobi ngeteh atau nggak peduli sama tehnya. Teh yang bagus-bagus yang Sila punya itu kan specialty ya, kita bilang artisan tea paling atas. Itu tuh sebenarnya udah banyak di Indonesia sejak dahulu kala, sejak teh itu awal ditanam oleh Belanda. Teh yang terbaik itu yang specialty tea itu, yang harganya bisa jutaan per kilo itu nggak ada lama di Indonesia, tapi yang itu diekspor ke luar negeri, jarang kita konsumsi dalam negeri. Pertanyaan saya ke tim Master Roti itu, kenapa kita nggak jual di Indonesia? Kan bisa gitu. Dia bilang orang Indonesia nggak mampu beli. Nggak mampu beli. Oke. Bukan nggak ada Ya, marketnya. bukan nggak ada market ya, orang Indonesia. Nggak Ya, mampu beli. kalau nggak mampu beli nggak ada market ya kan. Gitu. Tapi karena nggak ada market itu karena nggak mampu beli. Tapi yang gue bilang enggak sih, yang gue pikir enggak segitu sih, karena kopi aja tadi bisa naik harga 10 kali lipat, 20 kali lipat. Orang mau beli. Berarti orang Indonesia mampu. Yes. Hanya orang Indonesia itu tidak Belum tahu. teredukasi. Yes. Nah, itu yang akhirnya Sila datang. Gua sama Bu Riana, mentor gua, itu melihat ini suatu peluang dan juga solusi untuk industri teh secara keseluruhan. So Sila ingin mengangkat image teh Indonesia dalam rangka mensejahterakan petani dan mensejahterakan konsumen serta berkontribusi untuk pelestarian alam Nusantara. Itu singkat ceritanya kalau tentang Sila. Oke, nama Sila itu diambil dari Pancasila Pancasila. gitu. Jadi gini, kalau kita mau bikin brand yang mewah, elegan, selalu bawanya pas nama Inggris. Iya. Ya. Kalau yang filosofis bawa nama Jepang, Ya. Ya. gitu ya. Yes. Nggak ada itu Indonesia banget gitu. Jarang-jarang kita ketemu. Sekarang sih udah mulai muncul ya, gitu. Akhirnya kita bilang, kita mikir bahwa apa sih yang sangat Indonesia, dan orang tahu bahwa ketika orang ngomong itu pasti dari Indonesia dan sangat Indonesia, gitu. Ya Sila dari Pancasila, artinya nilai dasar, moral, prinsipal, komitmen. Yes, value. Ya, value. Sila itu hubungan, koneksi, silaturahmi ya. Sila banyak arti yang positif, dan komitmen Sila itu adalah komitmen to harmoni gitu. Untuk kesejahteraan setiap orang yang terlibat dalam rantai nilai teh specialty ini gitu. Oke. Gue mau step back sedikit Mas. Yes. Kan background lo ternyata lo pernah jadi brand manager salah satu perusahaan besar lah. Sebelumnya graduate dari UI, Ya. psikologi, Ya. Nggak nyambung ya. mundur lagi berangkat dari psikolog teh gue sekarang berarti. psikolog teh. Mundur lagi dari asalnya Padang ya Mas ya? Iya, Padang. Asli Padang. Itu gimana ceritanya dari kita step back sedikit Ya, nih. saya back ya. Mungkin boleh cerita Yes. tentang dirimu. Iya. How do you grow up? Apa mungkin sebenarnya dirimu udah grow up sama teh atau Enggak. Saya tidak ada sama sekali background teh dan tidak ada sama sekali background petani ya, pekebun. Saya pedagang ya. Oke, pedagang. Iya, pedagang dan anak dari wirausaha bengkel las gitu. Jadi tugas gue tuh ini ngerinda, ngelas gitu, buat bikin pagar orang, bikin. Jadi gue tuh 10 bersaudara. Oke, wow. Satu lagi bisa bikin tim bola tuh. Iya, Wow. gitu. Ini sih udah bisa ngadu 5 lawan 5 sih futsal ya. Iya, bisa tuh. Bisa, tapi nggak ada pemain. Tapi nggak ada pelatih, cadangan. nggak ada cadangan. Bapak gue kayak sama Cadangan. emak gue cadangan. Nah, jadi 10 ini saudara, gue yang ke-6. Wow. Tapi ada abang gue meninggal satu di tahun 2000-an masalah. Nah, terus dari sana gue pernah kuliah di Andalas, Universitas Andalas itu di manajemen. Di situ gue nggak terlalu perform, bukan nggak terlalu perform sih, mungkin karena gue memang punya niat untuk ngulang lagi dulu bahasan itu SNMPTN. Oke. Ujian, pilihlah psikologi UI. Sebenarnya Kenapa psikologi? karena pengen kabur dari Padang aja. ini beneran. Oke. Ini bukan gue, tapi Pengen memang gue keluar pengen dari kabur Padang. dari Padang karena gue tuh terlalu di Padang, mungkin bisa dikatakan banyak mainnya, Oke. banyak temennya. Terus dulu suka main game. Kalau masih ada warnet gitu, gue bisa dibilang tuh anak warnet gitu ya. Terus anak motor juga gitu. Ya pokoknya Badung lah ya? nggak badung sih, gue nggak badung, gue hanya hobi aja main gitu. Hobinya main. Main Oke. gitu.
ngobrol, nongkrong gitu, hobi nongkrong. Tapi gue lihat kalau misalnya gue teruskan kayak gitu, gue nggak akan jadi siapa-siapa. Gue ada titik memang gue pengen puas-puasin, habis itu gue pengen berubah. Cuma kayaknya waktu itu terlalu dalam sehingga berubah tuh kayak pikirannya kayak apa yang bisa bikin gue berubah ya gitu. Ya udah gue serahkan aja sama yang di atas. Kalau memang tabir gue berubah ya gue akan berubah gitu. Terus gue ikut SNMPTN Itu sorry, dalam tanpa persiapan ya. tanpa persiapan, berarti tes ya? Iya, tes SBM atau SNM? SNMPTN tuh kayak lu ikut ujian, Yes. battle sama semua orang se-Indonesia, calon mahasiswa se-Indonesia, dan kuotanya sedikit biasanya kalau SNMPTN tuh. Biasanya kan ada jalur undangan, Ada SIMAK, kalau UI ada SIMAK UI, masing-masing universitas kan punya. Tapi SNMPTN itu paling kuotanya itu hanya di psikologi waktu itu 10%. 10% 15%. Hanya sedikit yang di atas itu. Dan tak kenapa gue ikut tanpa persiapan. Dan itu pilihan pertama, main. psikologi? Iya, enggak, kedua. Oh, pertamanya apa nih? FKUI. Oh, UI pengen jadi dokter ya ternyata. Jadi aneh banget sih. Jadi saya kayak nyeleneh hebat. Oke. Maksud gue gini, ketika gue serahkan hidup gue pada takdir, Iya. biarlah takdir memutuskan gitu. Oke. Kenapa gue nggak pilih yang sekalian ekstrim aja gitu? Iya, iya, oke. Itu kan ada 3 pilihan, gue ambil IPC waktu itu kan, ada IPA, IPS, IPC gitu. Jadi FKUI, Psikologi UI, sama FK Unri. Wow. Unri apa Unan ya? Gue lupa. Tapi Jadi gitu. dokter ya? Awalnya karena bokap gue minta pengen anaknya di dokter satu. Terus tiba-tiba lulus gitu. Dapat. Padahal gue nggak begitu bisa menjawab sebenarnya. Gue ada teknik tersendiri yang gue lakuin di situ. Teknik psikologi? Nggak tahu, Udah dapet nggak ngerti gue waktu itu. Udah di psikologi masuk, Pindah ke Jakarta. pindah. Teman-teman yang gue nongkrong itu ya gue agak apa namanya, agak berjarak gitu ya. Cuman bukan gue lupain mereka, maksudnya agak berjarak, maksudnya nggak gaul lagi sana. So ya udah gue fokus di UI. Setahun tuh belajar rajin banget tuh. Oke. Tapi namanya orang Padang sampai di Jakarta kaget budaya. Ya. Pergaulannya begitu juga seru juga ternyata. Ya. Ternyata seru ya? Gue gaul lagi. Tapi gaulnya gue salah. Gak bisa Wah, tuh gaya anak Padang dibawa ke anak Jakarta tuh. Oke. Akhirnya gue di tahun pertama rada sulit bergaul sebenarnya. Tapi mencoba untuk jadi people pleaser gitu. Yang merubah gue selanjutnya adalah itu teater. Jadi gue ketika ikut teater, di situ ketemu teman-teman dan gue bisa merasa gue bisa explore. Jadi gue lebih lanjut. Ekspresi, Yes, mengekspresikan diri. gitu. Bahkan dulu bahasa Indonesia gue tuh masih kayak kampung banget lah ya. Biasanya pakai bahasa Padang berarti? Biasa pakai bahasa Padang kan kalau di Padang itu kalau lu pakai bahasa Indonesia itu dicengin. Karena lu di Padang pakai bahasa Padang aja lah, ngapain pakai bahasa Indonesia? I see. Gitu. Jadi kayak mungkin sama kayak ada tipikal orang di Indonesia di sini. Orang kalau ngobrol pakai bahasa Inggris tuh kayaknya kesannya sombong gitu. Oke. Nah, Jakarta tuh juga gitu. Di Padang juga gitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kesannya kita meninggi gitu. Nggak jadi diri kita sendiri. Oke. Tapi intinya gitulah, nggak ada background sama sekali. Dari Padang ke psikologi UI. Psikologi UI baru gue jadi lulus jadi konsultan brand business, di hire sama perusahaan dari konsultannya untuk teh. Baru gue gabung di perusahaan teh, and then baru bikin ini. Dan ketemu istri di UI juga? Yes. Apa ini? Nah, kita kedatangan teh hari ini. Spesial sekali. So, kita akan coba ada 2 teh. Menarik penyajian ini. Ini menarik sekali penyajiannya. Yes. Ini diajarin siapa nih? Ya. Jadi Kayak pernah nggak tahu gue gitu kan. Ya. kita ada Sriwedari, Mas. Sriwedari. Basicnya kita pakai green tea, Yes. kita pakai green needle, Ya. pakai paling grade paling tingginya lah ya, mungkin Yes. dirimu bilang. Yes. Pakai flowery orange pekonya, dan kita ada golden jade. Jadi teh hitam sama pucuk paling atasnya bentuknya masih kayak jarum. Yes. Nah, sedikit cerita Sriwedari ini kita buat waktu itu dibantu dirimu ya, of course. Yes. Nah, ini Saya senang dengan kamu dengar cerita nih. Jadi ya, silakan. Bim. yes, ini kita buat ceritanya waktu itu untuk merayakan ulang tahun ibu. Ya. Goalnya adalah sebenarnya teh ini bisa dinikmati di momen-momen spesial. Yes. Dan nanti ini bisa dipresent buat semua ibu lah gitu ya. Yes. Jadi very cocok buat Mother's Day Mother's gitu. Day. Atau
rasa apresiasi kita terhadap ibu. Nah, dan in the other hand sebenarnya dirimu juga pasti udah hafal lah ini. Yuk. Golden Jade taste. Buat teman-teman semuanya tahu nih. Ya. Ya, ini kita coba dulu. gimana Golden Jade ya. sama teh Jadi kita mungkin dari Golden Jade. ya? Yuk, kita coba dari Golden Jade aja kali. Yes. Saya tuangin buat kamu ya. Silakan Mas. Ya. Saya sungkan pula kalau saya yang nuangin. Lu jangan dong, harusnya saya nyuangin ini. Sip. Oke. Jadi saya taruh dulu. Yes. Oke. Ambil. Ya. Ini masih panas sih, mantap nih, Pin. Nice blue ya. Jadi kayak apa namanya? Aroma dari si semacam karamel dari aku bilang kayak ada Coklat orange nih. sedikit, ada coklat dikit gitu ya. Kayak roasted. Tapi ini bagus nih si apa? Damerangin nyeduhnya. Ya. Kayak mungkin kayak ada apa nama kayak gini. Ketika kita bikin teh dari para petani itu muncul tehnya mungkin pasti akan beragam slightly berbeda dari hasil panen pertama dengan panen berikutnya. Tapi ini agak beda dari yang gue minum di Sila karena udah kalau di Sila kan kita Ya, fresh dong. langsung jual kemana gitu ya. Ini kayaknya ada proses aging yang bagus di sini, mungkin karena tepot disimpan di tempat yang bagus. Di sini juga aromanya lebih keluar nih. Ya. Di sebelumnya kita seduh teh ini di belakang kita ini ada tea house, Ya. flagship store kita yang ya dirimu tau lah perjuangan dan waktu itu kita banyak diskusi Ya. ideal nggak sih kita bikin tea house gitu di Indonesia pada saat itu yang marketnya lagi-lagi belum tadi lo sampaikan belum teredukasi gitu. Sebenarnya gimana sih, ada apa sih dengan teh kita dan kenapa orang kita gini, menurut saya kita culture kita kuat di teh. Dari zaman Belanda kita teh. Bahkan childhood movie kita Sherina kebun teh. Kebun teh ya. Di Malabar tuh. Di Indonesia kita punya ratusan ribu bahkan mungkin ratusan ribu hektar kebun teh gitu. Tapi itu nomor 5 kalau nggak salah, nomor 5 terluas gitu ya. Nomor 5 terbesar di Tapi dunia. jumlah apa peringkat tehnya kita nomor 9 sekarang. Nomor 9. Ada apa sih sebenarnya, kenapa sih teh kita? Jadi sebenarnya kalau di zaman Belanda dulu teh kita tuh bahkan bisa bersaing dengan China dan India, tapi lebih tepatnya di India ya. Karena kita produsen black tea terbesar juga. Di bawah kita tuh dulu di zaman Belanda nih ya, itu di bawah kita tuh Sri Lanka, Kenya dan semacamnya. Nah, isunya di Indonesia adalah kita ini hanyalah bangsa budidaya, menanam. Oke. Kita di Belanda itu nggak pernah diajarkan budaya. Oke. Bukan membudayakan ya? Enggak. Kita nggak pernah diajarkan budaya. Gitu. Yang punya budaya teh adalah aristokrat di zaman dulu. Gitu. Jadi entah itu orang Belandanya sendiri dan orang lokal terdekatnya mereka ya pasti entah apa namanya pejabat setempat gitu ya. Dan orang rakyat yang kita itu jarang sekali dapatkan teh yang sesuai yang mereka minum. Karena penasaran mereka mau nyicipin teh yang tadinya teh itu kan dipetik tangan ya, yang bagus dipetik tangan paling atas, teh yang paling pucuk paling muda daunnya itu yang diproses diolah jadi teh yang specialty grade gitu. Jadi gradingnya teh itu ada specialty, premium, standar sama low. Nah setelah dia petik yang specialty grade itu kadang kita penasaran, orang kita pangkas lagi, dipangkas bukan dipetik, karena kalau yang bawah itu lebih sulit untuk dipetik karena udah ada serat kayunya. Dipangkas dan itu yang mereka coba seduh, coba mereka bikin ya, dan alhasil rasanya pahit, alhasil rasanya tidak nyaman. Oke. Gitu. At the end yang dilakukan adalah tambahin sesuatu yang bisa membuat rasa pahitnya hilang dan menambah rasa manis. Kasih gula, dikasih wangi, buat memperbaiki rasanya. Untuk memperbaiki rasanya supaya bisa dinikmati, entah campur apa. Bahkan di Thailand itu dicampur dengan vanila gitu. Ini semuanya kejadian di negara lain juga sebenarnya. Nah, di Indonesia sendiri akhirnya kita tuh dapatnya habit minum teh sisa. Oke, teh sisa nih. Apa lagi nih teh sisa nih? Teh sisa ya, maksudnya ya teh yang quote unquote ampas. Kita bisa bilang gini, kan tadi teh yang yang memang untuk produksinya akan dikonsumsi atau kita jual, yang bagus-bagus itu kan udah dikirim ke luar negeri. Ya. Sisanya yang petikan bawahnya itu yang
akhirnya kita dapatkan. Dan apa namanya, yang gua agak Sayangkan. sayangkan itu selalu terus berlanjut sampai ke bawah sampai kita merdeka gitu. Nah, Jadi ketika habit itu udah dibangun dari jadi dari awal gitu kan, sampai kita akhirnya generasi sekarang karena udah terlalu lama nggak kenal lagi sama teh yang maksudnya kita nggak peduli lagi sama teh karena tehnya di minuman sehari-hari karena dalam teh celupan gitu. Jadi nggak ada budaya teh yang tinggi di Indonesia sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang nonton ini mungkin tahu beberapa ritual teh di Indonesia seperti patehan di Jogja, nyanet di Garut gitu ya. Itu lagi-lagi budaya teh yang diambil bukan budaya tehnya tapi budaya apa namanya, kesantunan atau budaya nongkrongnya, bukan produknya. Bukan produknya ya. Ya. Oke. Bukan beli ke produknya. Budaya berkumpulnya. Silaturahmi. Yes. Budaya kebangsawanan rajanya gitu. Kalau di patehan tuh kan sambil kalau bawa teh tuh sambil jongkok, sambil jalan jongkok menuju ke raja gitu untuk mempersembahkan itu. Nah, tapi jenis tehnya dipakai? Itu sayangnya gitu. Beda sama Jepang sama China. Teh itu udah kayak ritual, bro. Udah kayak spiritual. Jadi kayak seremonial itu kayak kita tuh benar-benar mengapresiasi tehnya. Bukan tentang human yang minum nih, gitu. Tapi memang benar-benar tehnya, karena teh itu bagi mereka itu adalah semacam gift, berkah, gitu. Teh itu tanaman obat, tanaman penyegar bagi mereka. Dulu di Jepang tuh teh bisa sangat tenar karena menyelamatkan nyawa seorang shogun. Shogun itu pimpinan samurai, pimpinan tertinggi dari panglima perang gitu. Jadi benar-benar sangat ritual, sangat dalam. Di China teh itu dibawa oleh pendeta Buddha, monk ya, gitu. Jadi nilai spiritualnya tinggi. Dipakainya buat meditasi, buat filosofi, buat mikirin ketenangan sambil fokus, sambil mikirin pengabdian diri, segala macam gitu. Sesakral itu ya? Sesakral itu teh. Tapi Indonesia, ya teh aja teh lah gitu. Kita sebenarnya bilang nggak minum teh, kita minum gula kebanyakan. Gitu. Nah, jadi apa ya? Kalau gue bilang gue bisa berani bilang belum ada budaya teh di Indonesia yang budaya teh unggul ya, gitu. Tapi yang ada tuh budaya lainnya, bukan tentang tehnya, tapi tentang tadi humannya, tentang sosialnya. Tapi bukan tentang tehnya. Sebelumnya saya mau kasih kredit dulu ini ke ada Mas Iman di sini. Dia mungkin apa ya, multi antusias juga ya, kebetulan kerja di Damar Patisserie gitu. Ini seduhannya oke banget. Oke banget ya, memang beda ya. Somehow ini enak sekali. Nah ini cocok banget buat pagi Bim Golden Jet ini. Fakta bahwa kafein pada teh itu lebih tinggi daripada kopi. Oh ya. Oke. Lebih tinggi daripada kopi. Yes. Tapi secara itu takaran per gramasi. Jadi kayak 1 gram teh dibanding 1 gram kopi. Ini yang level tertingginya ya. Kalau kita compare-nya kopi yang udah di roasting sama teh hitam. Ya, teh hitam. Dan paling pucuk nih, yang paling atas nomor 1. Golden Jet kan pakai nomor 1 ya. Dan diseduh dengan suhu di atas 90, itu kafeinnya akan lebih tinggi dibanding kopi. Cuman takaran persajinya itu lebih tinggi di kopi karena kopi pakai 15 sampai 20 gram. Sedangkan kalau teh pakai cuman 2 sampai 3 gram gitu. Nah, ini bagus karena bikin kita di pagi hari bikin kita lebih berenergi karena black tea kafeinnya bagus buat meningkatkan metabolisme. Lebih melek ya jadi pagi-pagi ya. Ini bayangin ya, nanti kita coba minum pakai ini. Nanti kamu bisa bedain minum pakai gelas ini. It will be different taste. Dengan teh yang sama, rasanya beda. Jadi saya tuangin dulu. Setelah ini saya mau ngajak Mas Reda kita jalan ke tea house kita. Ketemu sama teman-teman kita, tim kita lah. Untuk ya kita lihat-lihat aja lah jalan-jalan. Tapi ini aromanya keluar banget. Iya, keluar. Pandan. Ini juga bagus nih. Tehnya. Ini lagi-lagi terima kasih Mas Iman dan tim. Segernya dapat ya. Warnanya damar banget ini ya.
Gemar banget. Hijaunya lucu ya. Hijau zamrud. Ini pakai bahan dasarnya kan real emerald. Ya. Itu juga paling atas mempucuk. Dan spesial itu Bim, karena gak semua bisa dibilang di Indonesia cuma satu-satunya ya sila yang pegang ini. Kita kayaknya jalan-jalan ya. Ya. Mau Kita bawa teh. keliling, kita bawa tehnya, sambil jalan-jalan, kita coba bawanya sambil minum black tea-nya. Dia mau begitu ya, aku pakai ini ya. Oke, kita beda nih berarti. Beda. Beda aliran. Beda aliran nih. Tapi sama-sama seger ya. Tapi langsung badan langsung terasa hangat loh. Iya. Teh ini. Enak banget di tenggorokan. Ya. Pagi-pagi pas banget. Yuk. Yuk. Keliling sambil ngeteh bawa ini kan kayak Nikmati enak nikmat banget kan. At the end gue sampai pada titik yang membuat gue bahagia. Jadi hidup itu kan bikin untuk bahagia ya. Yang membuat gue bahagia adalah ketika gue bermanfaat untuk orang lain. Sebanyaknya manfaat yang gue kasih, sebanyak itu gue merasa bahagia. Nah itu yang gue rasa jadi bahan bakar untuk gue selalu bergerak terus untuk teh ini. Nah, kita ada di salah satu balkon favorit. Tempat ikonik. Iconic. Kalau di Glasshouse ya. Yes. Kita di balkonnya sekarang. Jadi tea house ini emang kita coba pairing dengan pastry lokal. Jadi pastry Indonesia. Dan ini flagship. Thanks to you, banyak ilmu didapat. Kita bisa buat tea house ini. Kolaborasi. Ada mocktail bar, tea mocktail bar, ada hot brew, ada pastry juga. Nah Mas, kita lanjut pertanyaan tadi. Oke. Ada hal-hal yang masih menjadi pertanyaan buatku. Yang pertama, worst case-nya, kalau misalkan industri teh ini tidak berkembang sesuai yang lo coba visionkan gitu. Apa sih worst case-nya yang terjadi? Podcast ya. Gak tahu nih ini baik apa enggak. Thank you. Ini baik apa enggak? Tapi gue gak sempat mikirin worst case-nya sih. Oke. Itu bagus sih. Optimistik. Tapi baik apa enggak ya? Gue ngerti kalau di bisnis tuh kayak kita masih ada exit strategi gitu kan. Tapi karena perjalanan selama ini growth-nya bagus, gue lihat itu bisa diminimalisir. Jadi bisa ibaratnya di antisipasi. Worst case yang paling buruk ya, kasus terburuk mungkin adalah COVID kemarin tuh. Atau misalkan ada bencana atau apa, mungkin ya mungkin nggak cuma teh doang yang kena. Maksudnya bukan bisnis gue yang kena, tapi hampir semua kena. Di market yang niche seperti ini, yang di high end, ketika ada krisis ekonomi misalkan, mungkin orang akan menahan belanjanya. Cuma baik lagi, market gue yang niche ini, kayaknya mereka untuk minum teh dengan harga yang sebenarnya kita bilang pantas ya, bukan harga yang mahal. Yang mereka juga mengharapkan bukan cuma sekedar rasa, tapi ada manfaat, karena semuanya kan 100% alami ya, all natural. Jadi mungkin mereka juga akan cari khasiat di dalam teh ini, dan ketika mereka udah cocok kayaknya itu bukan masalah juga gitu. Ya, gue sampai nggak terpikirkan worst case-nya sih, itu agak bahaya juga ya. Cuman pun kalau terjadi, ya gue mungkin akan kembali menjadi profesional atau jadi konsultan atau something like that. Tapi nggak ada yang sia-sia sih selama gue jalanin ini. Gue sangat berevolusi menjadi tadi mungkin bisa dikatakan ketika dicari ahlinya teh atau tea expert, nggak banyak orangnya. Bukan gue satu-satunya, tapi banyak lah di sana, tapi nggak banyak. Ya. Ada yang lain di sana, tapi nggak banyak yang ibaratnya dikenal sebagai tea expert gitu. Itu sih. Jadi ada sebuah keberuntungan juga ketika gue ambil di market yang niche dan produk yang ibaratnya baru banget ada di market.
Sebenarnya kalau ngelihat nge-reflect ke perjalanan lo tadi Mas, di momen mana lo sadar bahwa lo berubah menjadi mungkin lebih baik atau even worse gitu? Di momen apa gitu titik baliknya? Momen apa ya? Tiba-tiba berubah semua. Kalau gue bilang jadi lebih baik di sebelumnya, yes. Tapi gue belum jadi orang yang bisa bilang orang yang terbaik versi gue gitu ya. Tapi lebih baik dari sebelumnya, yes. Titik dimana gue berubah itu sebenarnya ada beberapa ibaratnya semacam apa ya Bim? Kalau bisa bilang titik balik atau stepping stone-nya itu loh. Ya, Jadi kita lompat dari titik satu ke lainnya. Apa yang Pertama adalah ketika tadi gue lulus di UI di psikologi itu, dengan ibaratnya menyerahkan diri kepada takdir. Ya. Yang kedua adalah teater. Teater di kehidupan gue itu benar-benar banyak mengubah mindset gue, membuat pikiran gue bertumbuh sebenarnya. Terus pendalaman gue, penghargaan diri gue, penghargaan terhadap diri gue itu lebih tinggi ketika ikut teater. Lebih mudah untuk apa ya? Dulu kan karena people pleasure ya. Sekarang jadi kayak mencoba menjadi diri gue sendiri apa adanya, dan gue proud of it gitu, bangga untuk jadi apa adanya gitu. Kalau dulu enggak, dulu kayak ini apa ya, ini gimana ya gitu. Jadi kayak mikirnya banyak gitu Pak. Habis waktu, habis energi untuk itu. Sekarang enggak, gue jalan selama itu nyatanya baik, selama itu memberikan manfaat ke orang lain, tidak memberikan dampak buruk pada orang baik di sekitar gue. Kalau pada orang buruk ya berarti kan dampak buruk pada orang buruk ya silakan karena lu buruk gitu kan. Tapi kalau pada orang baik sekitar gue ya why not gue jalanin gitu. Jadi teater. Berikutnya adalah pertemuan dengan mantan pacar gue. Sekarang jadi istri? Sekarang jadi istri, jadi mantan pacar kan. Udah punya anak juga? Anak juga satu. Nah, bagian itu juga titik balik ketika gue ketemu dia, kayak gue menemukan harapan baru. Karena dulu kan sedikit cerita, nyokap gue kan meninggal di saat tahun 2012 ini. 2014 nggak salah. Turut berduka Mas. Ya. Udah sampai lupa nih. Jadi kayak saking gue repress dalam memori gue. Setelah 2014an lah gitu. Setelah gue lulus ya. Oh no 2015 di Maret dulu. Nah, di situ gue merasa nggak ada pegangan lagi. Maksudnya gue nggak ada tujuan untuk berkarya atau melakukan sesuatu gitu. Motivasi gue ada hilang gitu. Dan akhirnya dengan adanya si mantan pacar gue ini, jadinya jadi colorful. Sebenarnya bukan tidak mengubah, itu akan jadi beda. Cuman maksudnya itu yang menurut gue masih bisa terus lanjutin gitu. Enggak, gue kayaknya akan cari pelarian yang lebih buruk gitu. Gitu ya. Jadi savior juga ya? Savior juga gitu. Maksudnya gue punya pengikat gue untuk tidak aneh-aneh lah gitu. Terus di berikutnya perubahan gue adalah tadi yang di kebun teh itu. Kebun teh, dan sekarang karena punya si bayi baru ini, gitu. Itu jadi kayaknya jadi beda lagi gue tuh gitu. Jadi ada progresnya terus. Mungkin lanjut, saya penasaran sebenarnya Mas. Kalau Mas Reda, tadi kan very diverse ya, diverse banget gitu, dari luar kota, tiba-tiba mencoba hal baru. Terus yang Padang jadi psikolog, teater, tiba di tes. Terus pernah casting katanya, pernah ikut casting, bahkan mungkin pengen jadi artis gitu. Benar, itu jadi artis. Berarti ada hal-hal di masa lalu yang sebenarnya ada impactnya buat sekarang kan? Apa sih hal yang satu hal atau beberapa hal gitu yang lo harap tuh lo tahu lebih cepet gitu? Oh, yang gua tahu lebih cepat? Ya, yang lo harap kayak coba gua tahu ini dulu gitu. Harapan gua bisa mengenal teater lebih awal sih itu. Teater ya? Teater sih. Terus jadi casting nggak usah artis gitu? Itu benar berubah, karena gue ketemu teman-teman gitu kan, di teater itu kayak memang orang gila aja semua isinya gitu. Dan gue gila juga dalam itu. Ekspresif, seniman, very talented, kreatif. Kadang kalau misalnya terlalu lebay itu jadi berlebihan, ya jadi nggak baik juga gitu. Jadi tapi ibaratnya gue tuh di situ yang kata kuncinya Bim ya, gue mengenal diri gue. Di teater itu. Lu lebih mengenal diri lu. Ini kombinasi antara teater dan psikologi. Kalau psikologi itu kata orang kan berubah jalan. Thank you. Nah,
Kalau psikologi itu kayak berubah jalan. Kalau teater tuh kayak lu bikin lu tersadar lah bahwa lu tuh bisa dibilang tuh ya wadah gitu. Dan lu bisa isi dengan apa yang lu mau isi. Gitu. Dan di situ self expression lu. Nah, di situ gue merasa Eksplorasi diri lu. Gue mau isi diri gue. Nah, apa? Ambil dari mana? Eksplorasinya banyak. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan public speaking, kemampuan untuk berekspresi juga. Yep. Cara yang baik gitu ya. Dan proper. Itu gue pelajari di teater. Gitu. Nah, harapan gue bisa tahu itu lebih awal buat teater. Dan ada nggak hal yang pengen lo rubah dari masa lalu lo? If you can turn back time gitu, balik ke Pertanyaannya sih filosofis banget. Oke. Yang gue pengen ubah di masa lalu, kayak gue pengen diet deh gue. Oh bisa loh, bisa loh olahraga. Gue olahraga macam. Teh. Tapi ini loh. Nah ini juga jadi ini ya. Jadi apa ya? Orang yang bilang teh itu bikin kurus, teh itu bikin ini. Cuma karena gue ngurusin teh ini nggak ada waktu dan seringnya depan komputer. Ya. Dan gerakannya masih di rumah teh ya, Bogor itu. Kayaknya gue jarang gerak, dari jarang gerak itu jadi menumpuk lah semua ini. Tapi gue rasa kalau gue dulu nggak fitness mungkin lebih parah. Oke. Karena ada pernah fitness sebelumnya, jadi terselamatkan karena fitness ya? Dan masih olahraga futsal, badminton masih lah ya, dikit-dikit. Cuman gue kayaknya itu, supaya kalau mau ubah belakang gue pengennya kayaknya lo akan diet fitness, gue harus ada set waktu. Tapi kalau ini serius ya bukan sih, itu bisa. Itu zaman serius ya. Sibuk ngurusin bisnis, kita lupa berteman. Iya. Lupa bergaul, kita lupa nongkrong sebenarnya, kita bilang gitu ya. Tapi obrolan pagi ini sambil ngeteh bikin gue relief, bikin gue ngerasa lebih harus ada waktu jeda untuk kita kayak gini nih, ngobrol kayak gini. Dan gue rasa ini ide yang bagus untuk lu terusin, jangan hanya satu kali kontenin doang. Kalau bisa nih kayak jadi lu bikin sebuah podcast, mungkin lu udah kepikiran, cuman ini gue hanya ngasih perasaan gue ya, maksudnya ngasih apa namanya, bukan review ya, pengalaman gue yang gue rasain. Ngobrol sambil ngeteh kayak gini tuh bikin gue ngerasa nyaman, relief, seneng gitu ya. Dan gue lihat Gambar Langit dengan segala hal yang dimilikinya, ada glass house, ada pakis raja, ada curug, macam everything. Gue rasa ini lu bisa bikin sangat entertain sekaligus edukatif ya gitu. Dan bagi gue sih ngobrol sambil nongkrong aja gitu ya. Thank you so much. Thank you banget. Makasih juga udah undang. Dan yes, sambil cheer kita pertanyaan terakhir Mas. Oke, betul. So what's next nih buat Mas Ardias, buat Sila, atau mungkin buat Arti, Asosiasi Artisan Teh Indonesia? Ya. Apa nih nextnya nih? What's next? Apa ya? Kalau misalnya dibilang teknisnya, kalau teknisnya akan plannya, satu kita mau bikin website. Kedua kita mau bikin semacam membership Sila gitu, kayak semacam program membership Sila. Ada nanti pasti kamu terlibat juga. Oke. Yang ketiga, kita sedang target untuk buka rumah teh Indonesia di Jakarta. Oke, nah ini menarik. Ini seru buat teman-teman di Jakarta. Jadi ditunggu berarti. Jadi ya mudah-mudahan kalau ada yang mau denger ya silakan kontak saya. Nomornya di bawah open sini. investment nanti untuk buka rumah teh Indonesia Jakarta. Mungkin di depan saya ini juga bersedia. Oh, itu nanti berarti modelnya off camera. Ya, tapi harapan gue sih teh artisan semakin dikenal, nggak hanya Sila, banyak juga teman-teman yang lain di sana. Ayo waktunya kita bangkit, ayo waktunya kita bangga dengan teh kita sendiri. Prinsip gue adalah mengindonesiakan teh Indonesia. Mengindonesiakan teh Indonesia. Ya, memajukan budidaya, menghidupkan budaya. Menghidupkan budaya. Wow. Thank you very much Mas Reda. Terima kasih banyak Mas Reda. Terima kasih semua yang sudah nonton, dan cheers buat Mas Reda, semua keluarga Sila, semua teman-teman yang udah nonton. Thank you very much. Cheers. Thank you so much ya. Best.